Kejaksaan Tinggi Kejati, Banten memutuskan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2 untuk perkara yang menimpa Muhyani 58 tahun yang melawan maling hingga tewas. Kejati, Didik Ali Syadi mengatakan perkara ini semestinya jadi pelajaran bagi penegak hukum dalam menangani sebuah perkara. Dia menolak perkara ini dihentikan karena perkaranya menjadi viral di media sosial. Setelah mengambil alih perkara ini dari Kejari Serang, jaksa di Kejati melakukan ekspos dan mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan Muhyani adalah pembelaan diri dan terpaksa karena kambingnya akan dicuri. Cawapres No. Urut 3 Profesor Mahmud MD juga menanggapi kasus ini ketika ditanya wartawan. Menurut Menko Polhukam itu jelas orang yang tak sengaja menghilangkan nyawa seseorang karena terpaksa dengan alasan membela diri atau membela hartanya akan dicuri tidak bisa dihukum. Ini kan sama-sama spontan. Paling terakhir Prof, soal Kapolres Serang itu menetapkan Muhyani sebagai tersangka pembunuhan atas pencuri yang mencuri ternaknya juga. Prof, tanggapannya seperti apa? Anda tahu tuh, Prof, ternaknya Kapolres. Iya, jadi Kapolres itu Prof menetapkan Pak Muhyani usia 58 tahun karena membunuh pencuri yang ingin mencuri ternaknya Muhyani seperti itu. Oh gitu. Tanggapannya gimana Prof? Ya kita lihat, kalau di dalam hukum orang yang melakukan tindak pidana karena membela diri, jadi keadaan terpaksa, kemudian keadaan pemaaf gitu ya, itu tidak boleh dihukum. Prof, Pak Jokowi kan baru ini mengunjungi Jateng untuk Ntar dulu, ini loh yang membela diri ini. Jadi orang melakukan tindak pidana karena satu membela diri, dua karena keadaan terpaksa. Menurut hukum tidak bisa dipidana. Saya pernah membebaskan seorang bernama Irfan di Bekasi. Dia dikeroyok oleh dua orang yang mau mengambil sepeda motornya. Lalu dia ngelawan, satu orang dibunuh sama dia, yang satu lari. Tiba-tiba Irfan ini sore itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Saya lapor ke Presiden, Pak, ini tidak benar. Menurut undang-undang orang yang begini ini tidak dihukum, malah kemudian ketika itu mendapat perhatian istana, besoknya si Irfan ini dinyatakan bebas dan diberi piagam penghargaan oleh Polri karena telah membantu penegakan keamanan di tengah masyarakat. Nah seharusnya seperti itu. Kalau orang membunuh orang yang mencuri ternaknya ya mesti dibebaskan. Tetapi tinggal nanti pembuktiannya apa betul ya ini terpaksa. Tapi kalau orang membela diri seperti itu, melindungi hartanya, melindungi jiwanya, itu tidak boleh dihukum. Tapi nanti kita lihat seperti apa sebenarnya kasus ini terjadi. Gimana menurut kalian? Komen. Lah, bela diri kok malah jadi tersangka? Kenapa bro? Ini nih bro, Kapolres Serang menetapkan Muhyani sebagai tersangka karena menusuk seorang maling yang udah ngeluarin golok. Gua kalau jadi Pak Muhyani ya harus mikir-mikir bro. Ambil kertas, diperhitungkan itu. Menit keberapa kepala lu kena bacok. Udah paling bener nih Kapolresnya. Mikir. Bro. Itu namanya bukan bela diri bro. Bela diri nih ya, kalau kepala lu udah penuh darah, udah bonyok, tangan udah putus, napas udah nah itu baru boleh ngelawan. Udah paling mantep itu penanganan kasus kejahatan di Indonesia. Lu kalau ketemu maling atau begal, udah diem aja, pasrah. Nunggu petugas datang sambil muka lu penuh darah itu. Bener itu. Kan Yang 186 juga. Peternak jadi tersangka karena melindungi diri dari maling. Oke guys, jadi kali ini gue bakal ngebahas salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi tepatnya di kota Serang, dimana kabarnya Bapak Muhyani yang berumur 58 tahun itu menjadi tersangka setelah membela dirinya dia guys untuk melindungi ternak-ternak kambingnya dia nih guys, yang hampir saja dimaling oleh dua orang. Ceritanya seperti ini. Jadi pada bulan Februari 2023 lalu guys, sekitar pukul 4 pagi, Bapak Muhyani ini mendengar kayak ada suara-suara yang mencurigakan dari arah kandang kambingnya dia guys. Akhirnya dia ngecek situ dan dia menemukan ada dua maling bernama Waldi dan juga Pendi yang sedang beraksi untuk mencuri kambingnya dia guys. Nah waktu pas Bapak Muhyani masuk ke kandang, dia tuh ngelihat ada dua orang pria yang tidak dikenal itu mencoba untuk mencuri beberapa ekor kambing. Nah akhirnya karena ketahuan guys, salah satu maling bernama Waldi ini mengeluarkan golok yang dia bawa untuk melukai Bapak Muhyani. Ya dengan begitu Bapak Muhyani langsung cepat-cepat ngambil gunting yang biasanya dia pakai buat berkebun guys, sampai akhirnya mereka terlibat perkelahian dan Bapak Muhyani ini menusuk gunting tersebut tepat di dadanya Waldi, tepat di dada salah satu maling ternak tersebut. Jadi memang Bapak Muhyani ini punya
sedikit ilmu bela diri, sampai akhirnya setelah cekcok, salah satu malingnya ini tertusuk di bagian dada menggunakan gunting. Nah akhirnya pelaku ini bersama temannya langsung cabut guys dari TKP. Sementara itu Bapak Muhyani ini langsung mencari warga lain untuk mencari para pelaku ini guys. Jadi warga lain langsung melakukan pengejaran hingga ke area tengah sawah. Nah akhirnya pukul 6 pagi, salah satu pencuri bernama Waldi itu ditemukan meninggal dunia di tengah sawah dengan luka tusuk di dadanya guys. Jadi salah satu pelaku ini diduga tewas karena kehabisan darah ketika melarikan diri dari kejaran warga. Dan ini akhirnya polisi langsung melakukan proses penyidikan berdasarkan SPDP yang dinaikkan oleh keluarga Bapak Muhyani, yakni korban. Nah surat itu diterima pada tanggal 5 Juli 2023 sampai akhirnya 3 bulan setelahnya guys, tanggal 15 September 2023, tiba-tiba Bapak Muhyani itu ditetapkan menjadi tersangka. Nah dikarenakan apa guys? Tiba-tiba kasus ini tuh dilaporkan oleh orang tua dari Waldi, orang tua dari pelaku, dimana yang tidak terima anaknya ini tewas di tangannya Bapak Muhyani. Nah sebagai ungkapan duka guys, keluarga dari Bapak Muhyani ini sempat datang ke rumah duka guys di Ciluas di Kabupaten Serang. Dan di situ kedua keluarga itu sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan hal ini karena hukum. Cuma seiring berjalannya waktu, tiba-tiba pihak keluarga dari Waldi, dari pelaku ini guys, itu melanjutkan proses hukum ke Polresta Serang, dan itu dilakukan karena pihak keluarga Muhyani yang tidak sanggup untuk memberikan uang santunan senilai 50 juta. Jadi setelah Bapak Muhyani ini menjadi korban guys, tetapi dari pelaku ini harus merenggang nyawa, keluarga dari pelaku ini tidak terima, dan dari Bapak Muhyani sudah memberikan uang santunan sebanyak 1 juta yang waktu itu memang sudah diterima dari orang tua Waldi guys, orang tua pelaku. Cuma tiba-tiba kakak ipar dari pelaku ini tidak terima dan meminta uang sebesar 50 juta. Akhirnya karena merasa tidak ada keadilan guys yang didapat oleh Bapak Muhyani, keluarga dari Bapak Muhyani ini meminta tolong pada Bapak Kapolresta Serang, Bapak Kapolda Banten, Bapak Kapolri, bahkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan suaminya ini dari tahanan. Nah meskipun begitu guys, akhirnya memang masih ada keadilan yang didapatkan oleh keluarga Bapak Muhyani, di mana Kejaksaan Negeri Serang itu resmi menghentikan kasus dari Bapak Muhyani ini karena Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil ekspos yang digelar di Kejari Serang pada Jumat kemarin, tanggal 15 Desember 2023. Jadi hasil ekspos maupun penyelidikan yang menyatakan bahwa kasus dari Bapak Muhyani ini tidak layak untuk dinaikkan ke pengadilan guys. Jadi memang untuk jalur hukumnya tidak jadi dilanjutkan. Nah gue tahu banyak banget dari kalian yang kayak udah gak kaget lah guys sama berita-berita seperti ini. Tetapi menurut gue harusnya memang seperti inilah proses hukum di Indonesia dilakukan guys. Proses hukum di Indonesia dilakukan dengan seadil-adilnya. Karena meskipun begitu, walaupun dari korban ini membela diri dan akhirnya menjadi tersangka, tetap harus dilakukan proses hukum supaya ditemukan kalau misalkan dia itu terbukti untuk membela diri guys, dengan bukti-bukti yang ada, dengan hasil penyidikan. Dan kalau misalkan dari tersangka terbukti tidak bersalah, ya harusnya sudah dilepaskan guys. Karena kalau nggak salah kasus ini juga sempat kejadian kan kepada Muhammad Irfan Bahri yang waktu pas tahun 2018 itu sempat ngelawan begal guys. Jadi dia ngelawan begal di daerah Sumarekon Bekasi, di mana Muhammad Irfan ini melawan begal yang membawa celurit guys, yang waktu itu mau ngerampok motornya dia. Cuma setelah ada pembelaan diri, begalnya ini kalah dan harus kehilangan nyawanya. Nah waktu pas di situ si Irfan ini ditetapkan sebagai tersangka kan dari kepolisian. Namun setelah ada koordinasi dari beberapa pihak hukum, pakar hukum, bahkan sampai menteri dan juga Presiden Joko Widodo turun tangan, Irfan ini akhirnya dibebaskan. Ya gue bukan bermaksud menjilat, cuma gue harap proses hukum yang seperti ini selalu dilakukan di Indonesia guys. Jadi bukan proses hukum yang memang berat sebelah ataupun bisa menang karena adanya suapan, tapi harus menjadi proses hukum yang memang adil seadil-adilnya untuk menemukan siapakah yang bersalah maupun tidak bersalah guys. Tapi itu dia kasus dari Bapak Muhyani. Kalau misalkan kalian ada tambah-tambahan boleh banget komen di bawah. Nextnya kita bahas apa lagi, jangan lupa follow, jangan lupa komen. Ditahan, dinyatakan bersalah setelah ngebela diri pakai gunting saat diancam pencuri pakai golok. By the way, pencurinya tewas. Oke, ceritanya ada Pak Muhyani usia 58 tahun dinyatakan bersalah setelah ngebela dirinya sendiri dan diancam pakai golok oleh seorang pencuri yang berniat mencuri semua ayamnya. Yang kata Kapolres, Pak Muhyani ini masih ada kesempatan buat kabur, kalau enggak pukul kentongan. Lah, Pak, kalau ini ceritanya udah dibacok dulu Pak Muhyani ini, sudah pindah alam. Bahkan kata Menko Polhukam Mahfud MD, Pak Muhyani ini tidak bisa dipidana karena ngebela dirinya, hartanya, jiwanya yang sedang terancam. Jadi tidak boleh dihukum. Bahkan ada pasalnya, Pak. Jadi bagaimana menurut kalian, guys?